Halo, sahabat Kibas Elok, kembali bertemu dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan sahabat lama saya yang sempat heboh di dunia pernyakapan. Krisnadi, Halo, Markus. baik. Saat ini bagaimana aktivitasnya apa nih saat ini? Aktivitasku sih kebelakangan ini ya, boleh dibilang 12 tahun ini ngurusin anakku. Terus Si siapa yang Faza. cakep loh dia. Aku ikutin di Facebook, lucu Iya, ya. diikutin ya. Di sampingnya itu tetap aja dengan apa yang kita punya ya, talent yang kita punya itu apa ya, dunia tata rias ya, kita fokus ke situ. Udah dikasih talent dari Tuhan. Sudah dikasih talent. Kadang-kadang dikasih talent sama Tuhan, terus kita abaikan, habis itu Tuhan marah, dia ambil, kita nggak bisa ngapain lagi ya kan gitu. Bisa aja. jadi ini judulnya belum meninggalkan dunia rias merias dong. Enggak, aku sebenarnya nggak tinggalkan. Heeh. Kemarin-kemarin tuh meninggalkan tuh gini loh, ketika pendatang baru datang, saya ini nggak mau terkesannya itu kalau saya tetap gigih dengan seperti yang terlihat gitu tuh, kesannya yang ya, aku tuh nggak terima dengan pendatang baru. Kayaknya berpacu-pacu berlomba-lomba, terkesannya gitu. Kalau di media kan terlihatnya seperti itu nantinya. Itu saya nggak mau. Kita berikan ruang buat yang muda. Dia berikan ruang, kesempatan. Oh, kalau dia tuh akan lebih dari kita, ya syukur, alhamdulillah, silakan begitu loh. Itu nggak ada yang aneh-aneh sih di diri aku gitu loh. Oh, itu yang jadi yang saya lihat kamu juga putuskan untuk pindah ke Padang. Aku ke Padang dulu, aku merawat ibuku, bapakku, Oh, oke. terus sambil menyekolahkan anak aku dengan berilmu agama. Kalau di Padang kan ilmu agamanya oke lah Iya, ya. memang harus kuat dari Memang harus kecil. seperti itu. Kalau nggak apa, nanti saya gedenya nanti Iya. pukulin atau apa, kan banyak tuh kejadian kalau tidak beragama Iya, betul. gitu. Ya, jadi kalau saya orangnya bebas, contohnya bebas sendiri, it's okay, kita mau heboh-hebohan sampai tua mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika ada seorang yang perlu dikasih bimbingan, tanggung jawab, itu ininya beda, perjalanannya pasti akan beda. As a single father Iya, ya. single father. Apalagi ya harus benar kuat ya. Ya bukan soal agama, karena kan membesarkan anak itu kan bukan duit doang, Jen. Setelah aku alami ketika aku punya anak, ternyata bukan masalah duit aja, masalah kasih sayang, agama, lingkungan, itu sangat berperan. Gitu. Makanya, Gus Naldi, apakah kamu sudah cukup untuk glamoran tentang dunia kamu, dunia tata rias? Apakah sudah cukup? Cukup sih nggak akan pernah cukup, karena kita seniman. Tapi meninggalkan sebentar, sesaat untuk keperluan yang lebih penting, itu nggak apa-apa. Gitu. Wow. Iya. Jadi udah comeback lagi nih sekarang. Sekarang comeback dengan semangat baru. Semangat bukan berarti semangat untuk memicu yang muda, bukan. Semangat membikin gairah tata rias itu tetap terjaga dengan baik. Iya dong. Of course. Iya, karena buat saya kalau soal tata rias itu kan ikonnya kan ke situ lagi. Betul nggak sih? Iya. Makeup 50 lah muncul lagi. Sementara itu kita sudah lalui bukan? Ya, kayak gaya makeupnya seperti ini udah kita lalui. Cuman sekarang itu hanya sambil membesarkan anak, kita tetap di dunia tata rias ini, nggak kemana-mana saya waktu itu. Kamu juga tetap icon is icon, nggak bisa berubah. Ini icon juga loh. Ini Cenihan, siapa yang nggak kenal Cenihan? Pada masanya dulu, gue tuh ngefans juga sama lu. Aduh, buku berat amat sih, Cin. Ini buku beratnya berapa kilo ya? Kayaknya ini sekilo lebih loh. Sekilo ya? Yang ini kayaknya 3 kilo deh. Tertata rapi di Cenihan. Masih rapi. Cantik banget. Aja beli. Padahal buku ada berapa? Ada 6 ya? Aku ada 6. Makeup itu ada pertama ini, The Power of Makeup. Yang kedua, Zoom Makeup. Habis itu ada I Do, itu bridal. Terus Love Eyes. Love Eyes itu tentang semua tentang mata aja. Gitu, instant makeup. Ada instant makeup. Bagus banget. Ini zaman dulu, ini buku ya. Jujur, gue ngiri banget sama lo. Kenapa? Gue tuh pengen punya buku kayak gini loh. Gila. Hai Nana, hai Nana yang baik hati.
dan semuanya isinya di dalam tuh Selebriti. model-model hits loh, Selebriti selebriti. Ada Sofia Iya, Lajuba, Sofia Lajuba, Christina, Laura, iya. siapa? Laura Basuki, ya. ya, Terus ada- Laura Antonit, Yes, ya. gila Ada loh. Yuni Shara juga di situ tuh. Ini Dewi Dewi Sandra. iya. Pokoknya semua selebriti. Gila nih orang. Zaman dulu. Duitnya kenceng juga. Karena dulu mau bikin buku kan kita mesti ke Gramedia kan. Iya, betul. Ketemu sama Mbak Nana biasa ya. Iya. Mbak Nana, aku dong mau bikin bukunya kayak Gustaldi. Cici baru petang bikin buku. Iya. Masih spekulasi tuh buku laku nggak ya? Tapi kan gue mau kayak Gustaldi, bukunya keren. Gak dikasih saya. Dengan buku ini, dengan buku ini, susah aku punya garden lah apa tuh kenceng loh. Oh ya, karena jujur waktu mau bikin buku ini juga Mbak Nana bilang, sorry ya Mbak Nana ya buka kartu. Cici mau modalin, ini bukunya bisa 10 kali lipat dari yang Gramedia danai katanya. Hah 10 kali lipat, untungnya belum udah suruh modalin. Gak berani. Gak berani ya. Karena emang ini mahal sekali. Mahal, ya. Pada masa itu kan ini tahun berapa terbitnya nih? Di sini ada ya. 2000 berapa sih? Kalau ini Tahun 2001, 2000? enggak 2001 tuh yang pertama. Oh ini ya, ini mungkin 2003 ya, 2004 ya? Ini 2 tahun setelah itu kayaknya. Ya 2002, 2003 lah ya. 2003-an lah. Ini ada nih 2004. 2004. Tahun 2004 berarti 20 tahun yang lalu. Iya 20 tahun aja. Dan buku ini dijual dengan harga berapa? Hampir 300. Hampir 300 ribu. Ini belinya kalau orang yang kenceng-kenceng sih kayaknya saat itu kayaknya di dunia berasa tetaris banget. Kayak di dunia tetaris itu duitnya pada kencang semua orang-orang yang punya. Benar nggak sih? Iya. Ya sih. Nih pada saat itu buku yang paling bagus, Iya. paling mahal, Iya. paling tercuci. Benar saya nggak bohong. Ini. Iya. Dan sampai saat ini belum ada lagi pecahin rekor kayak kamu ini. Ini Ya, saya akuin. Saya iya. sebagai brand saya harus akuin. Kayaknya gini loh. Aku kalau melihat buku ini ketika disandingkan dengan sosmed gak ada artinya sosmed. Beda tuh. Beda Ini ini. kan karya, Buku karya. Betul, beda beda sosmed banget. orang tinggal ini beda. Iya, di Amerika itu ya kayak buku aku ini disimpan sama Kimora Lee Simon loh, di ruang kerjanya. Itu aku bangganya kenapa? Ada buku aku, di atas aku tuh ada buku Chanel. Iya. Itu enak banget kalau buku. Emang benar. Ini makanya buku itu masih kayak perawan, kan masih Iya, bagus, gue susun bagus. rapi. Masih nggak ada lecek. Aku aja ada yang lecek ini rapi Nggak ada, banget nggak nih. ada. Ibu satu ini. Ya Gue juga hati-hati apa. Dan kamu udah mewakili makeup dari zaman ke zaman sebelum ini, Gus. Zaman itu belum ada orang makeup yang pakai foundationnya memang bagus complexion. Itu eyeshadow cuma satu warna, karena warna juga aneh. Iya. Mascara juga lu pakai yang aneh. Iya. Lipstiknya juga pakai brand pucet. Iya. Gue bilang lu gila aja. Gue gila Jadi aja. menurut aku dulu ya makeup ini ya, Chen ya. Aku kepengen suka-suka hati gue dengan wajah orang. Iya. Lu tuh sebetulnya seniman. Iya. Itu yang dinilai orang sih, suka-suka dengan wajah orang. Oh ketika orang ini wajah seperti ini makeup loh. Makeup itu bermacam-macam apa yang kamu inginkan, gitu loh. Bukan berarti Kejang sini. iya, bukan berarti kita itu tidak bisa bikin makeup cantik, benar nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, itulah yang aku rasa bahwa dengan gaya makeup yang bermacam-macam itu adalah latihan juga buat kita untuk membuat sesuatu yang berbeda. Betul. Gitu loh. Betul. Pokoknya kamu dari buku, dari apa, dari makeup, dari model semua out the box. Pokoknya suci. Dan sampai sekarang belum ada yang ngalahin lagi, belum ada lagi. Nggak ada siapa. Pengennya gini. Kamu lagi bikin lagi? Enggak, aku pengen gini. Ketika aku istirahat kemarin, aku kepengen lihat anak muda itu membuat buku. Supaya apa? Supaya jangan anak muda itu hanya sekedar satu memperkaya diri, yang kedua yang sekarang seru-seruan heboh-heboh di dunia seperti itu. Jadi kepengen lihat mereka itu tuh menurunkan berkarya untuk dunia tetaris ini. Gitu pengen. Ternyata setelah nggak tahu apakah aku kurang informasi. Setelah aku comeback gini belum ada. Padahal mereka duit sih mungkin cuma banyak kan berduit ya, iya, tapi ya. belum ada. Ya itu bilang kalau saya melihat tadi kita ngobrol-ngobrol ya, saya lihat kamu seniman. Kalau seniman tuh kadang-kadang dia kan udah nggak mikirin duit ya. Maksudnya
Ya orang semua butuh duit, Butuh duit. tapi maksudnya nggak segala sesuatu yang dia mesti kerjakan selalu dihitungnya duit. Iya, Enggak. iya. Kalau lu seniman. Gini, Chen, aku gini kayak di penampilan aku. Ketika orang itu tuh melihat, Kusnadi itu seru ya gini-gini ini, tapi aku udah ingetin, seru itu belum tentu harus branding. Iya sih. Gitu loh. Jadi bagaimana kamu seorang seniman bisa memadupadankan bajumu, apa yang akan kamu itu kan hanya terlihat di permukaan media. Betul. Iya kan? Itu seorang seniman tugasnya di situ. Karya dulu dong lu tunjukin Iya. mana karyamu. Iya. Ya, betul. Hebat. Sekarang ya gitu Chen, aku anak-anak muda yang dulu ya juga adik-adik aku kan, kayak Anpa Suha gitu kan, adik-adik aku. Terus siapa lagi tuh? Siapa yang sekarang lagi happening kan anak muda tuh? Anpa Suha. Terus siapa yang Banyak. banyak? Oscar ada. Oscar, Terus Daniel apa? ada. Terus Siapa ya? banyak Banyak. Itu mereka karyanya keren-keren ya, kemauannya kuat gitu ya. Itu aku sukanya kenapa seseorang itu jangan hanya hilang tenggelam. Tentang mereka yang adik-adik yang aku kenal itu tidak seperti itu. Kalau bisa menorehkan satu Iya, prestasi atau satu satu buku yang Iya. bisa nanti dikenang seumur bisa hidup. dikenang loh nanti. Ya, mungkin sampai sekarang kalau misalnya nggak bikin buku, apalah sesuatu yang bisa dikenang, Iya. tapi fenomenal, Fenomenal, tapi, ya. abadi ya. Iya, abadi. Betul. Hebat, Kusnadi. Gus, apa yang menginspirasi Anda untuk memulai karir di dunia tata rias? Awalnya dulu apa sih? Aku sebenarnya tidak pernah yang namanya keluar di dunia olahraga dulu sebenarnya. Oh, kamu udah olahraga? Saya di badminton sampai ketika dunia junior juga. Wow. Iya, sampai tingkat Jadi dunia. serius dong yang sebetulnya. Iya, olahraganya ya. serius. Kenapa lari ke makeup? Ketika saya waktu itu lari ke makeup, waktu melihat sesuatu yang berbeda, kayak orang makeup nih, di makeup ini, si tante ini seperti ini di makeupin, sebelum di makeup, setelah di makeup kok keluarnya cantik banget. Kan saya tidak tahu seorang yang melukisnya itu kan nggak tahu. Ini dia apakah dia apain di dalam, dia apain di dalam itu pengen tahu. Kok jadi cantik sekali gitu. Nah dari awal dari pengen tahu Keingintahuan itu, penasarannya ya. itu. Tapi saya ingat dulu waktu kecil Jen, waktu kecil itu Mas tetap tidak pernah aku lupa bahwa aku tetap pensil alisnya Viva. Pensil alis ibuku itu Viva. Aku coba ke bibirku, menggaris bibirku itu pakai pensil itu. Kok ada perubahan. Di situ aku merasakan bahwa dunia tata rias itu sudah ada di diri aku tuh masih bakat terpendam ya. Iya, ada. Tinggal pengembangannya aja. Oke. Gitu. Jadi dari situ ya. Dari situ. Terus jadi ditinggalin dari dunia olahraganya. Saya tinggalin dulu sampai ketemu Reksi Mainaki dulu. Tiba aku di RCTI kan. Di RCTI waktu itu dia bintang tamu tuh. Timbul Takis itu bintang tamu tuh. Aku yang make upin mereka gitu. Kaget dia. Loh kok kayak ini gitu. Make upin kalau di studio itu kan di make upin tuh para bintang tamu tuh pagi-pagi bintang tamunya sebelum tampil. Iya. Gitu. Jadi kaget dia. Kamu kan olahraga kalau banding setir. Kan aku sampai di tingkat pelatnas kan, latihan di pelatnas, latihan sama Susanti, sparring partnernya. Gitu. Juga juga enggak setengah aku dulu. Pantesan sekarang anak kamu juga olahraga ya. Sekarang ya anakku main bola, dia bergabung dengan Pelita Jaya. Gitu. Ya pohon buah nggak jatuh jauh dari pohonnya lah. Jadi dia, tapi olahraganya dia berbeda dengan nggak saya. Apa, tapi kan sama aja kan olahraga. Tapi fokusnya sama dia sama aku. Ya. Dia serius ya orangnya. Ketika aku fokus di olahraga, ya iya. Ketika aku fokus di dunia tata rias, ya udah. Serius gitu ya. Serius gitu loh. Enggak comot ini dikit, buang, comot ini enggak gitu. Yes. Ya pasti mungkin kamu pikir dunia makeup juga lebih menjanjikan kali cuannya ya. Enggak gitu juga. Enggak. Serius nih. Gitu. Teman-temannya anak muda di luar sana
demi apa yang aku omongin ini serius, bahwa ketika saya bergerak di dunia makeup seperti ini, tidak pernah memikirkan cuan dulu. Tidak pernah. Duitnya dari mana? Ya duitnya saya ketika saya di bank dulu bekerja, saya kumpulin duit di bank. Sempat kerja di bank. Sempat kerja di bank BRI Sebagai apa? dulu. Ya, Desmen namanya. Oke. Saya di situ, itu saya kumpulin, itu berarti kan bukan satu memfokuskan duit. Sampai saya bikin salon di Kelapa Gading yang Cenihan tahu itu tidak mikirin duit. Nggak mikirin fokus ke duit gitu, gimana pengeluaran, gimana pemasukan. Ada orang yang ngurus, tapi gimana? Gini, lagi pula walaupun ada orang yang ngurus, aku nggak pernah ngecek gitu. Pasrahin aja. Nggak mau. Aku nggak mau memikirkan hal-hal dalam bentuk duit itu yang akhirnya membebani aku. Ya seniman gitu, kan, iya. banyak seniman bercita-cita di mana Ya. dia memang nggak ini duit, dia berkarya aja. Ya, contohnya kayak gini ya. Di salon itu dulu. Di salon itu duit ngalir gitu ya. Kadang-kadang kan tidak melulu duit itu ngalir. Ya deras gitu ya. Tapi yang namanya jalan-jalan sama karyawan tetap ada, beli baju gini hore-horean itu ada. Jadi nggak pernah aku pikirkan. Kalau aku pikirkan pasti stres lah. Ya kan, duit kalau bikin usaha di Jakarta tahu dong duitnya berapa. Betul nggak? Seniman sejati. Gus, bagaimana perjalanan karir Anda sejak awal hingga mencapai kesuksesan? Tadi udah sedikit-sedikit sih. Iya, aku perjalanan aku tuh, aku dari keluarga yang biasa aja, sederhana. Berapa saudara? Aku 6 bersaudara. Aku 6 bersaudara. Aku anak 5. Oke. Habis itu saya ada adik 1. Dan ya di perjalanan itulah yang aku dapatkan di situ adalah seseorang harus disiplin dalam menggapai apapun mereka inginkan. Kamu kecil dan besar di Padang? Ya, Lahir besar, kecil ya. besar. Saya sekolahnya di Katolik dulu, di Katolik. Habis itu saya selalu mengembangkan apa yang ada potensi di diri aku, selalu aku kembangkan, dan itu aku tidak pernah terbebani dengan tidak akan ada tuh orang tua yang bilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Iya. Ada tuh. Aku hanya lebih sangat percaya dengan apa yang ada di diri aku, yang bisa aku kembangkan apa tidak gitu. Gitu ya. Iya. Umur berapa kamu ke Jakarta merantau? Aku merantau setelah saya kerja. Oh. Kerja di bank. Jadi benar-benar dari kecil besar semua Di Padang. ya. Iya. Wow. Masih di Padang. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam karir Anda sebagai Brias? Tantangannya apa? Ada dari orang tua menantang? Enggak, ada. Udah kerja ya? Aku ditentang ketika Masih tetap ditentang. ditentang sampai bapakku tidak boleh ketika dia sakit, karena kan aku memang kesayangan bokap ya, nggak pernah dimarahin tuh, tiba-tiba ngambil keputusan sendiri. Kan menurut aku keputusan sendiri itu adalah keputusan haknya aku gitu loh. Tapi kalau orang tua di daerah kan nggak memahami hal-hal seperti itu. Jadi ya aku ditentang, aku tetap jalan sesedih apapun. Aku merantau ke Jakarta sesedih apapun itu dijalanin. Dan Ibu setuju? Ibu sih lebih, kalau ibu tuh selalu lebih leluasa dalam menerima apapun keputusan ibu ya. Itu ibu menerima aja gitu. Gitu. Jadi di perjalanan seperti itu, kalau seseorang itu tergantung orangnya sih, dia mengembangkan dirinya atau menghancurkan dirinya, itu pilihan ya. Betul. Itu pilihan. Jadi kalau aku pilihannya, aku nggak mau neko-neko di Jakarta gitu loh. Dulu tuh gitu, Jen. Aku pernah tinggal di ruko. Di ruko salon punya orang, aku tinggal di ruko. Nggak ngekos selama jam. Habis itu di Citra Garden tuh pertama kali aku baru di Gading. Baru di Gading. Itu di Gading udah yang keberapa? Rika Radio Dalam itu salon kerjasama dengan anaknya menteri gitu. Nah, alhamdulillah perjalanan itu dilambungkan perjalananku yang pahit ini. Orang sangat sederhana sekali dengan soal perekonomian keluarga loh ya. Saya dilambungkan, satu melambungkan saya itu adalah Majalah Dewi. Majalah Dewi dulu, itu yang terkenal sekali, majalah terkenal. Kamu banyak banget kontribusi ke mereka ya. Majalah Dewi itu aku kontribusi ke dia
kontribusi juga, saya memberikan kesempatan karena di Dewi itu dulu ya tidak sembarangan yang masuk di situ, siapapun yang kerja sama dengan dia, begitu. Terus termasuk ketika di dunia kosmetik itu yang memberi kesempatan aku pertama kali itu adalah Estee Lauder. Estee Lauder itu memberikan baru Martha Tilar gini. Dan kamu sempat kerja di Martha juga ya? Bukan kerja di Martha. Jadi saya makeup artis dari Pack Martha Tilar dulu. Ada Pack ya. Ya. Jadi kalau mereka mau bikin image, kamu yang buat. Ya ketika Pack tuh salahnya ngomong setelah Pack itu tuh yang menciptakan makeupnya jadi dikenal sama orang awam tuh, makeup artisnya pertamanya aku tuh. Iya, saya tahu. Pertama kali itu. Jadi kayak terkenalnya blush on-nya dia gitu. Itu karena kamu bikin photoshootnya. Iya, photoshootnya. Browse namanya icon model-model itu beda-beda gitu. Agak sangat eye catching sih. Iya, karena dulu tuh ya channel di Pack itu apa yang kamu inginkan sebagai seorang makeup artist tidak pernah dikasih kebebasan. Dikasih kebebasan. Apalagi Ibu Martha suka sekali suatu yang eksperimen yang seru gitu loh. Itu namanya kayak botol ketemu tutup ya. Iya, Ibu Martha itu benar-benar beda ya. Ininya sampai sekarang pun itu pola pikirnya tuh beda gitu. Betul, percaya. Ada momen atau proyek tertentu nggak yang sangat berkesan banget bagi seorang Gusnaldi? Aku dituduh punya Ferrari. Aku dituduh sebagai makeup artist paling terkaya di Indonesia hanya karena gosip nih ya. Iya, hanya karena launching yang menggunakan helikopter segala macam itu. Di situ media menyeret aku di dalam gumulan dunia gosip. Di situ. Jadi ya aku yang paling seru itu ya di situ. Yang paling ternyata kita memberikan sesuatu kontribusi, belum tentu loh orang-orang di sekeliling kita itu tidak menebak-nebak bagaimana ini dan itu gitu loh. Itu. Kalau yang ininya apa? Proyeknya apa yang bikin Anda terkesan? Ada proyek misalnya make upin apa? Iya, aku terkesannya pembuatan buku ini sebenarnya, proyek ini. Ini bukan kerja main-main ini. Karena setelah saya ini launching, besoknya saya masuk rumah sakit. Kenapa? Kecapean karena buku ini kan judulnya Celebrity Zoom Makeup. Celebrity Zoom Makeup. Saya harus memberikan warna atau nyawa artis di buku ini. Gitu loh ya. Saya juga bikinlah album loh. Album nyanyi. Kamu nyanyi? Album nyanyi di sini. Itu saya belum tahu. Habis itu aku tempelin sebagai hadiah. Buku ini. Ada albumnya tuh. Ada. Jadi di buku ini ada itunya. Ada. Saya lupa. Di sini saya liatin ya. Ini kan sorry ya. Saya lupa tuh. Nih, The Making of, ini albumnya, The Making of, Kerjaan Gila nggak tuh? Ini ada albumnya tercipta, ini aku di studio makeup, di studio ini rekaman. Habis itu ada Andi Rianto, Emil Bias dulu tuh yang membimbing saya, dan kita syuting di Filipina. Ini kamu ya, masih muda banget ya? Muda banget, di syuting di Filipina. Ini direkturnya dulu. Jadi heboh ya, makanya nggak ada lagi yang pernah bikin begitu. Heboh kan, berarti kan saya membuat dua proyek, buku sama album. Di tempat-tempatnya digosipin ada gaduh. Belum ngomong ya. Jadi gitu, dulu emang sih darah, tapi bukan berarti gini loh, Jen, karena aku tidak menyombongkan, aku tidak mempublish ke orang-orang, gue tuh
gimana sih pesannya kayak gitu? Enggak, saya hanya mengikuti alur mau kamu tuh apa sih untuk ini. Hanya sekedar udah setelah saya ibaratnya gini kan, gue dandan habis-habisan, tapi nyampe di rumah lu pakai daster nggak? Ya kan? Jadi hanya sebuah ciptakan sebuah karya. Kalau kamu menciptakan karya bintang, bikinlah karya itu buku ini kayak seperti buku bintang. Ya, ketika kamu bikin buku makeup bridal tuh, cenihan tuh, kan terkesan bridal gitu loh. Jadi sih memang bukunya Selebriti, kalau selebriti kan terkesan apa? Terkesan seru gitu loh. Glamor, Tata Tommy. Glamor, mahal, eksklusif. Iya, ada Tata Tommy di situ berfoto dengan menggunakan tempat biliar. Di meja biliar di depannya ada fotonya Pak Harto. Itu kan sesuatu. Ya, gua artis. Terserah aja gua mau foto kayak apa, gitu. Ya, seniman itu. Otak kamu memang sebetulnya udah saya bilang udah seniman dah. Gus, ada tokoh nggak atau mentor yang paling mempengaruhi gaya dan teknik tata rias Anda? Siapa? Kalau Idola atau kalau aku kalau di luar negeri itu paling suka itu tetap Kevin kok ya, yang itu almarhum iya udah almarhum. Terus sekarang itu ada yang makeup artisnya si itu Kim Kardashian, itu tuh hampir mendekati sama Kevin. Dan itu idola kamu ya? Idola aku cara berpakaiannya yang suka-suka gue gitu loh. Gue kadang-kadang kalau berpakaian diatur-atur itu kan dulu ya. Ketika aku berpakaian dulu makeupin pengantin dulu, saya pakai celana pendek aja. Ini gue, lu cuma gue ya udah kayak gitu. Entah darah apa di dalamku dulu. Darah seniman, jadi cuek aja gitu loh. Kita lihat jadian ya cantik, rapi, mau apa itu seru gitu. Bertolak belakang gitu. Ya, contohlah Seba kan tampil ganteng, eksklusif, terkesannya gitu kan. Ya, Seba. Masing-masing karakter itu namanya udah karakter gitu. Itu dari dalam dia nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Bagaimana seorang Gusnaldi mengembangkan teknik dan gaya pribadi Anda dalam tata rias? Ya tadi kan kamu kan pribadinya lebih cuek, lebih ini. Ya. Aku pribadinya sih lebih kayak ini. Kamu introvert ya kayaknya ya? Agak pemalu. Aku agak pemalu, tapi bisa ketika pemalu itu bisa berubah menjadi sebuah keberanian. Oh, oke. Gitu, karena terlalu malu, akhirnya bisa merubah sebuah keberanian. Contohnya aku nggak pernah tampil ketika di pagelaran fashion show, ketika kalau aku tidak bekerja. Setelah bekerja aku keluar maksudnya dengan tamu itu boleh. Tapi ketika aku diundang duduk manis kayak gitu tuh, kayaknya risih malah satu risih, yang kedua kok perasaan kok kegeeran orang-orang memandangin aku terus ya, gitu loh. Saya kayak gitu loh. Punya perasaan seperti itu. Jadi nggak nyaman gitu loh. Nah, kalau aku berdandan gila-gilaan di belakang panggung, habis itu muncul di undangan itu, aku berani. Lebih pede ya. Iya. Tapi saya lihat juga karena kamu sifatnya seperti ini, tercipta sih dalam buku kamu terbersit. Kamu orangnya agak sedikit spontan, makeupnya juga sangat beda dari yang lain, off the box, sesuai dengan karakter kamu sih kalau saya lihat ya. Good. Ada perbedaan utama dalam tata rias saat Anda memulai dan saat ini? Waktu dulu ada beda? Yang sekarang ya, karena saya dulu itu tuh selalu pandangannya tuh selalu maju terus. Jadi saya tidak mau tidak stuck di situ. Contohnya sebenarnya gaya makeup itu aja sih. Betul. Teknik makeup itu ya gitu-gitu aja sih. Hanya memutar aja. Sekarang lagi lebih enak itu apa? Karena produsen kosmetik memanjakan para makeup artist. Betul. Gitu loh. Dia bisa menggunakan membuat glass skin gitu loh. Gitu. Sebenarnya yang hal-hal seperti itu sebenarnya sudah dilakukan sama orang-orang terdahulu. Sebelum pun dari saya. Sebelum orang seperti aku udah tercipta juga.
Twiggy, makeup gaya Twiggy, itu kan keren tuh. Itu sudah cuma pengulangan. Yang zaman sekarang tuh hanya melakukan pengulangan gaya makeup orang zaman terdahulu. Cuma dimodifikasi kan. Dimodifikasi, iya dong. Ketika orang muncul, coba kalau kamu lihat karya kamu 12 tahun kemudian, pasti akan berbeda, gitu. Ya, yang sekarang, makeup sekarang. Karena apa? Sekarang itu yang dilihat banyak halayak ramai ya gitu. Ya, jadi terkesan istimewa banget gitu loh. Padahal coba kamu lihat ke 5 tahun yang belakangan, gitu. Jadi buat aku satu jalan keluar yang paling tepat itu adalah kamu harus mengikuti jalannya roda fashion. Yes, kita nggak boleh lawan ya. Nggak boleh lawan fashion makeup, fashion baju, warna. Kalian harus ikutin itu. Dan kalau kamu menciptakan gaya makeup baru dengan kekinian, nggak akan ketinggalan kamu sendiri. Tetap terupdate dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dan dengan karakter kamu sendiri. Sentuhan akhirnya tetap karakter. Kita touch akhirnya. Contohnya saya tidak mau gini loh, saya tidak mau di bisa aja gini di dunia sosmed gitu loh, misalnya dunia sosmed dengan kehidupan makeup ya. Hai guys, kamu tuh kayak gini. Saya tidak mau seperti itu. Kalau kamu ya silakan gitu loh. Tapi kan kita bisa mempresentasikan gaya makeup kita kekinian itu tanpa harus seperti orang. Kayak gitu. Jadi carilah dengan caramu, dengan karaktermu, jangan kamu dustakan karaktermu seperti apa. Kalau kamu dustakan berarti ya kamu memaksakan masuknya karakter seseorang ke diri kamu. Betul. Gitu. Bagus tuh kata-katanya. Iya. Bagaimana Anda mengatasi tekanan dan ekspektasi dalam setiap proyek Tata Rias? Kita juga, mungkin Cenihan juga merasakan itu ya, ketika kita melakukan, contohnya wedding aja lah. Wedding itu tuh sebenarnya pekerjaannya sama saja, tapi apa tekanannya itu ya, terkadang nggak tahu ya, Jen, aku tuh melihat ketika wedding itu adalah the real life di makeup. Iya betul. Ketika selain di wedding itu kayaknya untuk seru-seruan ketawa-ketawaan ini untuk cantik-cantik biasa aja gitu. Tapi kalau di wedding itu itulah ketika orang sampai sekarang saya masih ada grogi ketika ada wedding gitu. Tapi ketika setelah berjalan 5 menit setelah berjalan itu biasa aja lagi. Tapi awalnya itu tetap karena apa? Ekspektasi kita untuk membuat seseorang itu kan tinggi. Ekspektasi jangan sampai ketika ekspektasi itu terlalu tinggi, habis itu merubah karakternya si orang yang kita make upin. Itulah yang harus direm sama si para makeup artist. Ya, dan kalau wedding kan banyak aspek-aspek yang juga yang rubi-rubinya nih kan, seperti orang tuanya nggak suka, kita nggak bisa buat. Kita tidak bisa mencurahkan semua kreasi kita. Kita tahan lah ya. Karena kita bertiga aja, misalnya kita contoh kembar aja itu berbeda. Saya percaya. Ada tips nggak atau trik khusus yang Anda anggap sangat penting dalam Tata Rias menurut seorang Gusnaldi? Saya ya, ketika kita dalam makeup trik khususnya apa ketika kamu mulai bermain dengan wajah seseorang, kamu harus tahu tipsnya satu, kamu harus tahu karakter orang ini. Kadang-kadang jangan kalian, apalagi aku menyinggung ke wedding ya, ke wedding itu kalian harus berbicara sama orang itu. Gerak-geriknya kayak apa, dia tuh datang ke kita tuh dia berpakaian seperti apa, berbicaranya tuh seperti apa, betul nggak? Ketika orang tuh berbicara seperti dia tuh kayak cuek, kayak rock lah kayaknya itu ya santai. Kita tidak boleh melawan dia menjadi seorang yang feminim. Nah, itu yang kacaunya di situ. Karena dia nggak terlalu bertolak belakang dan dia membawakan juga tidak akan nyaman kali ya. Kalaupun dia dipaksakan bawa, pasti dia akan agak nggak enak gitu. Jadi ya itu tipsnya sih. Tapi kalau secara teknis tipsnya bermacam-macam makeup artist punya teknis sendiri gitu. Kayak Cenihan menggunakan teknik airbrush itu membuat muka orang bisa jadi licin
selicin-licinnya. Sementara aku beli Jen, aku beli airbrush. Tapi kenapa tangan aku itu tidak bisa seluasnya si Cenihan sampai licinnya gitu. Lu harus ajarin gue. Beres. Bagaimana seorang Gusnaldi menilai perkembangan industri tata rias dari masa ke masa? Masa. Wow. Saya Zaman dulu kosmetik iya. itu beda jauh. Saya lahirnya setelah Willy Willy Wahyudi, oke. Saya lahir. Saya lahir ketika itu terakhir aku lihat ya Willy Wahyudi eranya Willy. Orang si makeup artist itu terkesan sopan santun yang enak dilihat cara penampilannya. Mas Rudi, Peter Sairan, Hengki Tandayu, Willy Wahyudi terakhir, gitu ya. Willy Sugi gitu loh, bawaannya tenang, bener nggak sih? Tenang, nggak cowaan, terus ini. Itulah masternya di situ, ya. Setelah itu lahir aku dengan Ustaz ini cuek banget, gitu loh. Karakter aku tuh cuek banget. Fashion aku itu gue nggak mau diatur, ya kan? Gue dalam pikiran aku ketika kamu bergaya androgini, kamu akan kelihatan muda, kamu akan bertahan. Itu dalam pikiran aku. Setelah aku coba untuk pakai jas, tuxedo gitu tuh, emang sih lain sekali. Ya maksudnya sekedar hanya lu tampan aja gitu loh, tampil. Tapi ya tampannya kamu nggak ada isinya, kenapa? Bukan kamu di dalamnya. Coba Rudi Suwarno, tidak pakai jas dia hanya pakai baju kaos gitu, di situ hilang. Ya itu eranya beda-beda. Eranya Mas Rudi, eranya Willy, eranya Gusnaldi. Kalau dari kosmetiknya? Dari kosmetik. Zaman dulu kan kau bilang Viva aja udah bangga, kayaknya belum ada yang bisa nyaingin. Tapi sekarang kan banyak ya sekarang. Kalau kosmetik jelas kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh mendustai apa yang dilakukan para produsen kosmetik. Betul. Gila banget sekarang itu. Apa aja yang kamu inginkan tuh ada. Gitu loh. Dan dulu kan orang kan mikir ya konsumen produsen kosmetik kan milih dulu. Ini kok nggak laku, yang gue nggak mau buang duit gitu. Sekarang enggak loh. Laku apa tidak dia bikin. Iya benar. Sekarang kadang-kadang kita pinter juga ya. Iya. Kalau nggak jadi dulu cuma ada moisturizer, kan dipecah nih. Iya. Ada moisturizer, ada krim ini, terus ada serumnya, ada ini, Pecah lagi. Dipecah lagi. Jadi banyak gitu. Kadang-kadang gini. Ada istilah sampai di telingaku. Yang asing ya, karena asing. Apa ya? Ini yang istilahnya. Gue pikir gue doang yang enggak. Semua orang pasti loh. Ini apa ya? Fungsinya sama. Fungsinya gini loh. Dilihat ya sama aja. Cuman karena saingan kosmetik, saingan perusahaan dia mencari kata-kata sendiri. Betul, namanya juga diperheboh lah. Sekarang kosmetik ada bilang ada stem cell-nya lah. Karena lagi booming stem cell. Mana untuk mungkin menghaluskan, untuk memutih. Itu kan kadang-kadang itu ya. Mereka yang berulah. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Nah, apa yang Gusnaldi anggap sebagai pencapaian terbesar dalam karir? Pencapaian terbesar dalam ini buku kali ya? Pencapaian kalau dalam karya ini. Dalam karir ya, karya ini ya. Ya, karya ini dalam pencapaiannya. Terus dulu tuh impian ya karena impian bekerja sama dengan bintang Hollywood dulu kan impian banget ya. Orang-orang para makeup artist itu kapan gitu kan? Oh, itu impian kamu atau hayalan kamu untuk bisa mencapai bintang Hollywood? Iya, bintang Hollywood kan dulu kan. Terus nggak tahu dulu itu di zaman aku ya, nggak tahu di zaman Jenny gimana. Semua orang dong. Iya, semua orang pengen semua impian pria saya. Iya, ada ya. Akhirnya terwujud gitu loh. Oh benar? Iya, Kim Oral Simon itu, terus ada penyanyi opera itu tuh aku make upin mereka, terus Linda Evangelista, ingat ya, itu tuh akhirnya tercapai gitu loh.
maksudnya tanpa harus ke US. Pada saat mereka lagi Iya, ada pentas di sini, ada ya, acara di sini. Kimoralisme itu dia lagi syuting di Bali, syuting untuk ininya acara TV. Hebat. Berarti udah kesampaian ya. Kesampaian itu karena apa? Karena kan Amerika, melawan Amerika aja kayaknya susah, apalagi menemukan para selebriti Amerika gitu. Tapi sekarang kan anak-anak muda sekarang itu karena dunianya itu berkembang, sosmed berkembang, kadang-kadang ada yang gampang gitu loh. Contohnya Bubah Alfian ya, yang terbaru itu kan Bubah Alfian tuh generasinya gitu. Dengan perkembangan itu semua dia bisa mencapai itu adalah apa, tidak terlepas dari sosmed, ya, perkembangan sosmed, kesempatan juga ada. Liga hokinya kalau Iya, hoki. iya. Ya, aku berharap sih ada lagi Gus Nadila yang muncul lagi. Akhirnya apa? Setelah generasi Gus Nadila muncullah si Bubah, muncullah Anpasuha gitu. Nah, kan akhirnya nggak stuck di situ. Ya. Dulu kan gini, sebelum sosmed kan yang merajai siapa? Willy Wahyudi, Gus Nadi. Willy Wahyudi, Gus Nadi. Kenapa? Itu yang dilihat. Tidak ada selain itu dilihat. Kenapa? Ya, majalah itu. Majalah kan tidak bisa orang-orang tertentu yang bisa masuk di situ. Yeah. Nah, kalau sosmed, make upin jadian sekarang semua bisa. Silakan gitu. Jadi kesempatan untuk lebih besar, persaingannya tuh juga lebih besar. Kesempatan hoki itu rezeki adalah yang membedakan. Jadi sekarang memang pres-pres yang ini juga harus hati-hati karena bisa disalip orang-orang yang jago-jago sosmed. Iya, betul. Kan? Iya. Jangan abaikan sosmed. Gunakan sosmed dengan bijak, kamu akan bisa menemukan kemudahan-kemudahan di situ. Betul banget, betul. Ya, memang yang tadi sebenarnya kamu bisa make upin artis atau apalagi luar negeri itu memang nggak semua orang bisa dapatkan. Nggak semua orang bisa. Saya aja 6 tahun di Amerika juga nggak pernah make upin artis terkenal, nggak pernah. Robin Williams pernah film. Iya. Waktu itu bos sponsor, tapi kan cuma begini doang. Iya. Jadi yang kau cewek malah nggak pernah. Cewek nggak pernah ya. Nggak pernah. Jadi apa ya namanya ya, kesempatan tuh beda-beda. Orang punya hoki beda-beda. Kesempatannya. Nggak semua sama aja. Sama aku mau kita keinginan kita seperti itu. Tapi ketika orang itu tidak memberikan kesempatan sama kita, berarti ya itu bukan rezeki kita. Betul. Iya. Iya. Ada perubahan nggak atau inovasi tertentu dalam tata rias yang menurut Gus Nadi sangat mempengaruhi industri? Inovasi tata rias sangat mempengaruhi industri. Ya, berpengaruh banget lah. Contohnya, mungkin canggih ya sekarang. Mungkin canggih. Contohnya lah keluarganya Kim Kardashian. Itu kan mereka itu benar-benar sangat mempengaruhi dunia. Mempengaruhi cara make upnya yang rapi, mungkin wanita itu lebih terlihat cantik dan dihargai. Itu luar biasa gitu. Tapi saya kemarin itu melihat tidak mungkin ini adalah keluarga ini adalah sangat keluarga abadi di dunia tata rias itu. Saya lihat cara dia bermakeup, pemilihan itu pas gitu. Tapi ternyata enggak. Akhirnya apa? Muncullah itu Blackpink, muncullah Lisa gitu loh. Dan menyuguhkan sesuatu yang berbeda gitu. Ya. Kamu jangan terkesannya kalau melihat Blackpink itu cara makeupnya, kamu jangan menguasai kosmetik yang menguasai kamu. Kamu harus tampil sesuai dengan usia kamu. Kamu harus tampil dengan karakter muda kamu, jangan kamu pertua dengan gaya makeup yang terlalu diukir, dibentuk-bentuk, itu akhirnya menghilangkan ciri khas kamu. Itu ya. Iya. Hebat ya. Iya. Bagaimana cara Gus Nadi tetap kreatif dan relevan dalam bidang yang selalu berkembang ini? Harus menerima masukan-masukan. Itu ya. Menerima masukan dari sekeliling kita, dari media, karena apa, media adalah sambung mulut kita, ya dialah yang mencarikan info ke kita, apa yang kita tidak tahu akhirnya jadi tahu gitu loh. Oh iya ternyata seperti ini ya gitu loh. Itulah kita itu adalah tetap harus berinovasi dalam mempertahankan atau membuat loncatan di dalam dunia tata rias ini tetap selalu ada gitu loh. Gak bisa kita itu berpuas diri gitu loh. Cepat puas ya. Ya cepat puas. Karena apa? Tapi ada syukurnya juga loh, Jen.
ketika saya ini perkembangan ya, cerita perkembangan tadi ya. Ketika saya istirahat sejenak gitu ya, generasi kan beralih tuh. Generasi beralih. Gus Naldi tidak mau menyuguhkan Gus Naldi yang sebelum istirahat. Gus Naldi menyuguhkan karena untuk gaya makeup, pilihan makeup yang sekarang. Jadi mereka akan melihat, oh ini adalah seseorang yang baru nih, gitu. Karena generasi kan berputar. Iya betul. Generasi berputar. Mereka kan ada yang baru muncul. Sementara kita kan nggak bisa dimundurin. Apa yang bisa kita majuin itu. Itu yang kita tetap. Iya. Ya. Gus, cara Anda menghadapi kritik atau penilaian dari klien atau rekan kerja gimana? Ada nggak ya kritik? Ada banyak. Ada ya. Ada banyak kritikan. Kita bisa tentang pengantin lah, kalau buku pasti kan itu Iya. whatever you want to do terserah ya, kalau buku ya itu image. Kalau kritik tentang apa yang kita kerjakan itu karena apa? Selera akan merubah gaya itu tuh yang membuat kritikan itu muncul. Iya sih. Iya kan? Karena kita tidak bisa seperti mereka nggak bisa seperti kita, seperti orang lain, masing-masing punya karakter. Gitu. Ada tren atau gaya tata rias yang tidak Anda suka ya, sulit diterima, ada nggak sih? Tren-tren sekarang mungkin anak-anak muda yang mungkin kamu kayaknya gue nggak serak deh, gue nggak bisa terima. Ada yang tidak aku terima dari anak muda sekarang itu. Walaupun apa berjubah apa sih? Iya, kayak apa? maksudnya gaya makeup yang makeup no makeup. Oh, oke. Makeup no makeup yang flawless. Kalian boleh. Kita juga pernah menciptakan gaya makeup flawless. Tapi bagus dilihat secara langsung. Bagus kamu lihat secara di foto. Okay. Media kayak sosmed sekarang. Karena sosmed sekarang itu sudah ada fitur editingnya. Oh, oke. Nah, ketika kita lihat mata orang sembab-sembab karena flawless, itu kan aneh. Gitu loh. Saya pernah, saya tidak nyebutin nama. Generasi sekarang, mamanya makeup sama aku dan dia generasi sekarang, terus saya lihat gitu, oke, kepengen belajar aku. Bukan, kita nggak boleh iri ya, tapi kita pengen belajar. Apa sih yang disenangin dengan gaya makeupnya yang seperti ini sekarang? Tapi setelah saya lihat matanya bengkak-bengkak, terus shading yang berlebihan akhirnya jadi kesannya kayak berminyak ya, kayak oily ya. Gitu maksudnya, sampai ya mamanya sampai geleng kepala ya gitulah gitu loh. Maksud itu sebenarnya ada trik buat karena mungkin hanya melakukan peniruan ya, peniruan yang ada di sosmed ditiru habis itu dah gitu. Dibawa ke dunia sosmed kan ada dunia filter. Yes. Itu yang harus hati-hati. Karena kalau di dunia makeup wedding itu harus lu bikin flawless, betul-betul flawless yang cantik dilihat di real. Karena wedding sebetulnya dilihat kan realnya. Foto mah di belakangan. Iya. Ya. Kalau foto sih di belakangan. Kadang-kadang mengecewakan klien, kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi ini kok aku tuh kelihatan gemuk. Kok ini aku begini mata aku sembab, berminyak-minyak kayak gitu. Nah itu coba kamu berminyak-minyak seperti itu dengan makeup yang flawless, coba kamu berdiri dengan ada lighting, itu keren. Jadi memang sih semua harus diselaraskan. Jangan salah menilai ya. Iya, jangan salah menilai bahwa apa yang kamu lihat itu akan seperti itu dilihat aslinya. Apa yang kamu lihat di sosmed itu akan seperti itu aslinya gaya makeupmu. Ya jangan sampai mengecewakan seseorang dengan gaya makeupmu seperti itu. Gitu kan. Kalau kamu bisa mempertanggungjawabkan kamu tuh bagus seperti apa yang ada di sosmed itu, ya go ahead, bagus gitu. Iya sih. Gus, apa nasihat terbaik yang bisa kamu berikan kepada pria muda yang baru memulai karirnya nih? Apa nih? Pria muda yang kebanyakan aku lihat itu satu, cepat puas. Cepat puas itu ketika dia meraih satu kesuksesan baru seujung kuku ya. Itu mereka cepat puas. Jadi sarannya jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Karena apa? Kalau kita cepat puas itu yang akan membunuh kita. Gitu. Bertahan 3 tahun aja kamu kalau hebat itu udah ada oke. Kelibas yang lain ya. Yang lain. Karena apa? Perputaran makeup itu cepat sekali. Apalagi generasi muda yang memorinya masih kencang itu tuh.
Hati-hati ya. Hati-hati. Terus untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi selama aktif jadi PNS gimana? Gimana? Jaga keseimbangan, misalnya kamu olahraga atau hobi main basket, main badminton aja kan. Ya. Untuk Jadi, menjaga kan kadang-kadang bosan iya. dong kerja terus. Dulu tuh aku fitness sih dulu ya. Mm-mm. Fitness, tapi setelah saya punya anak fitnessnya hilang. Kenapa sibuk urusin anak? Iya, olahraganya kendor gitu. Tapi kalau soal menjaga makan, kalau terlalu berlebihan, aku stop. Tapi aku makan apa yang saya senang, tapi kalau berlebihan enggak. Jadi apa aja boleh makan Iya. selama jangan Berlebihan gitu. Iya. Dan ada aturannya misalnya gini, hari Senin makan daging, ya besok udah nggak mau, 2 hari lagi nggak mau. Oh, dijaga ya. Jaga. Jadi yang lainnya apa, misalnya hobi nonton ya? Nonton hobi itu Jalan-jalan. nurun ke anakku. Hmm. Jalan-jalan, anakku tuh tidak terlalu suka perginya, tapi tidak, gimana sih? Dia menikmati misalnya kamar hotel nih, enak, agak lama dia di situ. Itu diajak jalan, diajak bermobil lama-lama, ini dia Oh, oke. nggak suka dia. Belum bisa menikmati ya. Belum bisa menikmati, masih 12 tahun masih Mencari ya. mencari. Terus apa yang kamu lakukan untuk terus belajar dan berkembang dalam industri tata rias? Anak muda. Melihat Anak anak muda punya Iya. karya gitu. Anak muda mempunyai karya yang bagus. Aku mencoba ini, dari mana sih kesulitannya? Apakah Kak Gusnadi bisa melakukan itu lebih loncatan dari itu tuh? Sementara kamu tuh sudah bisa melakukan itu. Apa? Aku cari tuh. Apanya yang mereka yang bikin dia berbeda? Suka explore nggak perias-perias dari luar negeri misalnya? Kan kita nggak boleh dong selalu. Kalau saya sih saya nggak mau ngeliat dari lokalnya aja. Boleh sesekali saya lihat lokal, 50% lah lokal saya sesama Indonesia. Tapi banyak saya juga mau ngelihat Makanya negara-negara lain. ya oke sih. Makanya waktu aku awal karir itu, makanya aku dibiasakan, aku terbiasa tongkrongin bukan lokal. Saya tongkrongin buku-buku luar. Ya. Buku ini, buku itu. Kalau di YouTube aku selalu melihat yang luar punya ini. Ya. Itu aplikasi yang belum benar. Ya. Tapi yang paling juara itu tuh makeup artist adalah Indonesia. Ya. Kalau untuk makeup cantik yes. Iya, makeup Kalau untuk makeup cantik. cantik saya akui Indonesia nggak Luar kalah. biasa. Tapi kalau untuk makeup di luar cantik, Iya. makeup film, Oh, nggak bisa. makeup horor, Iya. fantasi, Iya. karakter, beda jauh. Kita jauh. Iya. Kalau makeup cantik itu Indonesia itu luar biasa loh. Iya. Bisa saingan sama Iya, yang lain. betul. Iya. Ada proyek atau kolaborasi yang sangat masih dirindukan nggak? Yang masih kamu rindukan, ingin kamu? Aku mau rindukan kolaborasi sama Cinihan aku. Aduh, aku gitu rindukan. ya. Kita bikin Terus sesuatu ya apa yang heboh ya. Yang heboh. Makeupnya tuh nggak? Aku dulu takut sama Cinihan. Takut kenapa? Takutnya Kak? gini. Enggak, bukan. Kadang-kadang orang kalau udah sampai di titik di atas kita itu kita kan nyampakan Nggak enak apa. Terus melihat dia itu kalau bikin beauty workshop kalau itu rame gitu ya. Ya itu yang dibilang kolaborasi aku pengen kolaborasi sama Cinihan gini nih. Secara airbrush seru gitu. Ya kan? Secara makeup cantik, oke aku masuk nih gitu lah. Kita berkolaborasi kan seru. Kita pikirin ya, bikin sesuatu gebrakan. Iya. Tantangan. Yes. Bagaimana cara Gusnadi menghadapi perubahan tren? Adaptasinya bagaimana nih? Ya tren tadi itu ada adaptasinya karena seseorang itu, saya bilang seseorang itu harus maju ke depan. Ketika kamu tren itu datang ke kamu, apakah kamu telan mentah-mentah atau kamu membuat tren itu menjadi sesuatu yang baru? Ya itu. Kalau aku sih menjadi sesuatu yang baru dengan meramu tren yang datang ke kita. Iya. Tren itu datang ke kita itu kan kadang-kadang kan ini alam yang Betul.
bukan manusia itu yang menciptakan, tapi alam membiasakan manusia itu warna hijau nih. Ya udah, explore. Akhirnya apa? Kalau coba sekarang green juice, siapa yang tahu green juice? Iya sih? betul. Namanya macam-macam ya. Akhirnya ada green juice sekarang, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau tren datang kita terima, tapi Terima. kita, kalau perlu kita kombinasi Dengan ya apa? kan, modifikasi menjadi tren baru lagi. Tren baru Iya. lagi, gitu. Jadi terus Iya, tidak berhenti ya. tidak berhenti ya. Pendapat Anda tentang peran media sosial dalam TTRU banyak banget. Media sosial sekarang mah rajanya. Gila ya. Rajanya karena apa? Orang Indonesia itu banyak suka ditipu. Iya sih. Indonesia itu kebanyakan dalam bidang sesuatu pun itu menipu-nipu orang dengan setting ini, setting itu, akhirnya muncul dengan karya yang seperti ini. Ya, kalau aku lihat kalau kayak di Amerika sih nggak kayak gitu. Ya, apalagi di dunia tata rias itu dibikin settingan yang ini. Karena aku gini aja, waktu pernah aku syuting, ini digini dulu baru syuting, ini digini dulu baru syuting, sampai aku ini sih. Karena aku kan juga dulu punya acara TV Cantik Bersama Gus Nadi dulu di Trans TV. Jadi si settingan itu kayak gitu tuh hanya melihat gambar yang bagus, akhirnya membohongi publik. Itu kadang-kadang nggak bagus. Tapi durasi kemana? Balik lagi ke durasi. Tapi setidaknya kita memberikan kita dengan durasi itu bagaimana kita tidak membohongi seseorang. Itu yang bagusnya. Masih dunia Ya contoh lah, Jen. Ini jujur aku ngomong, ketika aku punya acara TV di Indosiar, dan itu makeover cuma 5 menit untuk 2 orang. Itu dari polos sekali. Itu kan ada Ivan yang juri dulu tuh. Itu di waktu itu 15 untuk 2 orang. Berarti satu orang berapa? 7 menit setengah. 7 menit setengah. Itu bukan enggak di setting. Aku nggak mau setting. Aku bilang aku nggak mau setting. apa adanya. Kalau kamu mau Live gitu, live cara aku makeup diliatin di live gitu. Jadi itu tuh lah, ya kerjaan aku paling menggila itu tuh ya itu. Itu acaranya live ditonton jutaan orang. Tantangan banget itu ya. Tantangan sekali, membuat orang bukan bilang orang kampung ya, membuat orang penyanyi panggung kecil tanpa maksudnya dengan biasanya dia menggunakan baju yang seadanya, di-create menjadi seorang artis. Di-create lah di panggung Indosiar kayak gitu. Itu yang luar biasa sih buat aku. Ya itu sempat saya nonton sih beberapa episode. Ada nggak kesalahan yang pernah Anda buat yang menjadi pelajaran bagi orang lain di industri ini? Mungkin ya kamu, ini coba jangan lakuin lah seperti yang udah saya lakuin. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada kan mungkin buat pelajaran buat kita. Iya, buat pelajaran sih ini. Buat pelajaran kesalahan aku itu dulu tuh hanya mengandalkan otodidak. Oke. Saya mengandalkan otodidak. Sebaiknya otodidak tuh harus dikombin dengan ilmu yang kita serap, bukan secara otodidak. Ya kita harus belajar. Pokoknya kita sentuh itu dengan harus dikombinasi sentuhan itu. Tidak bisa kita hanya mengandalkan otodidak aja. Tidak pernah sekolah sama sekali? Sekolah. Sekolah makeup? Sekolah makeup enggak? Ya, bukan sekolah SD, formal. SMP, formal sih enggak, pasti. masih. Dulu sampai SMA. Iya, SMA. Aku S1. S1? Iya. Jurusan apa? Aku arsitek. Oh, wow, arsitek. Iya. Arsitek wajah ya, Bu. Iya. Jadi itu saya tidak formal di dunia pendidikan makeup. Nah, yang formal pendidikan makeup kan ya bentuk wajah yang harus ini, kan harus tahu dengan ukuran itu, karena ini. Itu otodidak semua. Itu otodidak, karena buat dalam pemikiran aku yang bandel dulu, anak muda kan bandel ya. Kamu kalau makeup itu jangan terlalu simetris, karena hidup ini nggak simetris, gitu, ya kan?
Kalau dulu kan dunia makeup harus simetris sampai diukur-ukur gini, betul nggak? Pengukuran itu penting atau ilmu itu penting, harus dipelajari supaya dikombinasi dengan otodidakmu itu. Makanya tidak boleh terlalu simetris, tidak boleh terlalu kalau yang itu ukur itu kan sama kiri kanan gini itu kan manusia jadi kaku. Emang ada sekolah yang sampai ngukur-ngukur gitu? Ada ya? Ada. Oh. Kalau saya sih enggak sih, saya di sekolah saya nggak pernah ajarin sampai ngukur gitu sih. Ya, kadang-kadang itu sekarang ini sementara tulang ini kita aja udah beda. Jadi kan Kalau di pelajaran sulam alis ada. Karena dia mesti sulam kan semi permanen, bisa setahun 2 tahun dia. Iya. Kalau makeup sih nggak apa-apa sebetulnya ya. Kalau di dunia makeup itu makanya aku juga punya murid ya, Chan. Aku tidak mengajarin hal-hal seperti itu. Jadi kaku ya kesannya. Makeup. Bagaimana Anda memilih produk dan alat yang Anda gunakan dalam berkarias? Ada pilihan tertentu, ada brand-brand tertentu. Saya maunya merek ini. Kalau seorang makeup artist, apapun disuguhkan, kamu bisa bikin orang itu cantik dengan keprofesionalan kamu. Tapi ketika kamu menginginkan brand yang bagus, tentu kamu akan lebih bagus lagi apa yang kamu ciptakan gitu loh. Itu enggak. Nah, cara milih brand yang bagus. Cara milih brand yang bagus itu Kosmetik yang bagus itu emang sih kita langsung terjun kalau kayak gitu. Tidak bisa melihat sosmed. Oh, ini ada NARS. Ya, nggak bisa. Beli dulu coba ya. Kita beli, kita coba. Terus jangan 100% kita tuh beauty konsultannya kosmetik itu kita langsung percaya. Kalau makeup artist pasti akan percaya dengan dirinya pada orang lain. Iya, betul. Dicobain gini. Bahkan aku pernah dulu itu tuh mencoba kekuatan spidol. Spidol itu ketika saya urgent banget, kalendernya tidak ke bawah, saya posisinya itu tuh di Kalimantan waktu itu, Kalimantan gitu tuh. Saya coba dengan spidol buat gambar di kertas. Iya. Untuk makeup. Untuk makeup. Nggak ada masalah. Aku nggak masalah gitu loh. Jadi itu pun kita kan tahu seseorang itu tuh alergi apa tidak. Kita akan coba dulu. Nggak ada masalah ya lanjut gitu loh. Jangan langsung motores kayak gini. Kan ada sementara teman saya ada memakai lem Alteco untuk rambut. Untuk pakai wig, pakai lem itu panas tuh sebenarnya, panas tuh. Tapi karena mereka udah terbiasa, karena mereka show dari setiap hari itu dia pakai lem apa gitu di bagian sini, pemasang wignya dia. Jadi ya seniman, mereka lakukan apa yang kamu bisa dengan pengetahuan alam. Selama itu tidak membahayakan ya, oke ya. Iya. Ada pesan nggak atau filosofi khusus untuk yang Anda pegang selama karir sebagai perias yang ingin bisa dibagikan mungkin ke yang nonton? Saya pengennya, saya itu selalu memberikan nasihat ini kepada teman-teman bahwa kita kalau di dunia komersil kita harus mempertanggungjawabkan dunia komersil itu dengan karya kita yang seimbang dengan apa yang kita dibayar. Gitu ya. Kebanyakan kalau makeup artist kan ada gila-gilanya, ada yang nggak datang tepat waktu, ada yang dunia sosmed tuh hati-hati kalian. Dunia sosmed sudah dibayar nggak datang, ada cerita-cerita ada. Hati-hati dunia sosmed gitu loh. Kalau untuk pengantin bagaimana? Iya bodoh amat. Kenapa? Emang niatnya nipu. Iya. Jadi jangan seperti itu, hati-hati bahwa di dunia sosmed itu berkembang, di situ pula penipuan berkembang. Iya sih gitu. Memang. Jadi itu yaitu saya bilang tadi ketika kalian di dunia komersil, kamu dibutuhkan untuk makeup pengantin, kamu harus hargai, jangan sampai mengecewakan orang dengan bayaran yang sudah mahal hanya karena ketika terkenal kan udah suka-suka. Jangan sombong juga ya, jangan arogan. Karena otomatis kamu itu pasti akan sadar sendiri dengan keadaan seperti itu. Roda juga berputar ya. Nggak selalu kita di atas, kan kita harus mengalami di bawah. Betul.
Well, ada lagi mau disampaikan? Apalagi yang mau disampaikan ya, yaitu kita tunggu kolaborasi Cenihan sama Gus Nadi. Seru ya. Nah, sahabat Kibas Elok, kita sudah dengarkan bagaimana teman saya ini yang udah lama sekarang balik lagi comeback. Comeback Semoga- untuk mempercantik wanita Indonesia. Yes. Iya salah loh. Kamu di seniman, kamu harus comeback. Iya. Karena nggak banyak orang yang seperti kamu di Indonesia. Iya. Yang punya visi misinya tuh bagus Iya. untuk sebuah karya. Iya, Ada setelah- orang kan kadang-kadang mikirnya duit aja. Iya. Terus setelah saya istirahat kemarin ini, kenapa comeback? Aku comeback karena tidak terlalu berat untuk menyimbangi seorang anak muda. Iya, iya. Karena apa? Terlalu banyak kan saya pelajarin dulu di dunia makeup, akhirnya keseimbangan itu tuh tercipta di anak muda gitu. Jadi nggak perlu aku kerja keras untuk itu. Ini kan masalah kita beradunya bukan beradu fisik, kita beradu Iya. seni. Seni. Seni art sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Iya. suatu orang bisa nyelip, nggak, karena punya statement sendiri. Iya. Seorang Gus Nadi punya karya sendiri, Iya. punya state-nya sendiri, ya kan? Iya, betul. Dan itu akan selalu berputar terus. Iya, betul. Berputar terus. Jadi nggak bisa juga orang mau belajar jadi kamu juga terus Iya. susah. Masing-masing punya Makanya karakter ketika sendiri. saya ngajar untuk makeup artis baru, kamu belajar ke Gus Nadi itu mau apa sih keinginanmu? Mau jadi Gus Nadi itu nggak bisa. Nggak bisa. 1000 kali aku ajarin kamu seperti ini, mungkin kerapiannya sama, tapi itunya Iya, pasti iya. akan tetap berbeda. Itulah Tuhan memberikan masing-masing orang itu Masing-masing orang berbeda. beda. Yes. I'm happy you back. Jadi Iya, karena kamu bisa I'm happy. mewarnai lagi dunia Iya, persilatan di Iya. makeup ini dengan gaya kamu, dengan statement kamu, dengan ciri-ciri kamu. Iya. Pokoknya lebih sukses. iya, thank you, I'm proud Cenihan. of you. Thank Ini you. buktinya kan agak punya bukunya. Sedih. Dan senangnya buku saya itu rapi di Masih, Cenihan. oh iya dong, siram. Kalau buku yang bagus, kesimpulan yang bagus lah. Iya, Kalau buku yang menghargai ya, tahu cara Iya, buatnya iya, kayak apa ya. juga Jungkir mehong baliknya. juga waktu itu Iya, say. dan jungkir balik bikinnya kan, Ah. prosesnya. Itu kata Agnes Mo bahwa harganya suatu karya itu prosesnya. Iya betul. Betul nggak? Betul. Dan juga harganya mahal juga. Iya. Oke, Tapi aku minta buku mah, Cin. boleh dengan mana buku gue mah udah deh nggak ada apa-apanya sama buku lu dah, kecil malu. Oke, pokoknya ibu kan tadi udah bilang sempet ngiri malu gara-gara buku. Oke deh, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dah. Dengarin cerita teman-teman kita yang lainnya ya. Oke, bye.